Halo teman-teman semuanya, hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret aritmatika. Jadi, barisan aritmatika itu adalah barisan yang mempunyai beda yang tetap, beda atau selisih yang tetap. Nah, jadi untuk setiap barisannya, misalkan ada U1, kemudian ada U2, kemudian ada U3, dan seterusnya hingga UN, maka selisih untuk tiap sukunya itu selalu tetap. Jadi U1 ke U2 itu B, U2 U3 juga harus B, seperti itu. Itu adalah barisan aritmatika. Nah, untuk rumus B-nya itu sendiri, B atau namanya itu adalah beda. Nah, ini bisa kita cari dengan U2 dikurangi U1 atau juga bisa U3 dikurangi U2. Asalkan kedua sukunya itu suku yang berdekatan, atau rumusnya itu B adalah UN dikurangi UN-1. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah rumus suku ke N. Rumus suku ke N itu lambangnya itu adalah UN. Nah, ini bisa dicari dengan rumus UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. UN-nya itu adalah rumus suku ke N, A itu adalah suku awal, N-nya itu adalah suku yang ingin ditentukan, B-nya itu adalah beda. Ini adalah rumus suku ke N. Selanjutnya adalah jumlah N suku pertama. Untuk jumlah N suku pertama, lambangnya itu adalah SN. Nah, rumus SN itu adalah N per 2, 2A ditambah N-1 kali B. Atau bisa juga SN adalah N per 2A ditambah dengan UN. Keterangannya sama, A itu adalah suku awal, N itu suku yang akan ditentukan, B-nya adalah beda. Nah, kalau UN itu adalah suku ke N. Kemudian ada yang namanya suku tengah. Suku tengah. Simbolnya itu UT. Nah, UT ini bisa dicari dengan rumus UT sama dengan 1 per 2 A ditambah UN. Di mana A-nya itu suku awal dan UN-nya itu adalah suku ke N. Nah, ini adalah pengertian dari barisan aritmatika dan beberapa rumus yang dapat digunakan dalam penyelesaian soal barisan dan deret aritmatika. Untuk selanjutnya kita akan ke contoh soal. Untuk soal nomor 1, suku ke-81 barisan 9, 7, 5, 3, 1 adalah berapa? Oke. Pertama kita cari dulu. Kita tahu dulu nih selisihnya itu selalu sama atau enggak. 9 ke 7 itu kan dikurangi 2 ya. 7 ke 5 itu juga dikurangi 2, berarti dia selalu sama. Selanjutnya kita cari bedanya tadi. Beda itu adalah U2 dikurangi U1. Bedanya itu 7 dikurangi 9 berarti negatif 2. Nah, di sini A-nya suku awalnya itu adalah ini. 9.
Berarti suku awalnya itu adalah 9. Kita sudah dapat B, sudah dapat A. Berarti kita langsung cari rumus suku ke N. Tadi rumus UN itu adalah A ditambah N-1 kali B. Yang ditanya suku ke-81. Berarti U81 sama dengan A-nya 9 ditambah 81 min 1 kali B-nya adalah negatif 2. Berarti 9 ditambah 81 dikurangi 1 itu 80. Kemudian dikali negatif 2. Berarti ini 9, 80 dikali negatif 2 itu adalah negatif 160. Berarti 9 ini ada plus sama min, berarti jadi min atau dikurangi 160. 9 dikurangi 160 adalah negatif 151. Nah, ini adalah jawaban untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 2, diketahui barisan aritmatika 3, 8, 13. Kita suruh tentukan jumlah 10 suku pertamanya, kemudian yang B itu suku keberapakah yang nilainya 198. Berarti yang A ini kita disuruh mencari nilai SN-nya, yaitu berarti S10 ya, yang kita cari. Kemudian suku berapakah yang nilainya 198, berarti di sini kita suruh mencari N-nya. Ketika hasil UN-nya itu adalah 198. Seperti itu. Nah, kita sekarang lihat dulu. Tadi barisannya itu ada 3, 8, 13, dan seterusnya. Di sini berarti ini 55 terus ya. 5, 5. Nah, kita bisa dapat bedanya itu adalah 8 dikurangi 3 yaitu 5. A-nya itu adalah 3. Kita bisa selesaikan untuk soal yang bagian A. Untuk mencari S10-nya. Berarti rumus SN yaitu N/2 2A ditambah N-1 kali B. Berarti ini S10 sama dengan 10/2. 2 dikali A-nya 3 ditambah N-nya itu 10 kurangi 1 kali B-nya itu adalah 5. Berarti di sini 5, kemudian 2 kali 3 itu adalah 6. Terus ditambah 10 kurang 1, 9 kali 5. Berarti di sini 5, 6 ditambah 9 kali 5 itu 45. Berarti di sini 5 dikali 6 tambah 45, yaitu 51. Kemudian 5 dikalikan 51. Jawabannya adalah 255. Ini adalah jawaban untuk yang bagian A. Kemudian yang bagian B, di sini berapakah nilai N-nya ya yang kita cari ketika UN-nya itu 198. Berarti di sini UN sama dengan 198. Rumus UN itu kan A ditambah N-1 kali B sama dengan 198. A-nya itu tadi adalah 3 ditambah N-1 kali B-nya itu adalah 5 sama dengan 198. Selanjutnya itu 3-nya ini yang kita pindah ya ke kanan. 3 kita pindah ke kanan, berarti di sini N-1 kali 5 sama dengan 198 dikurangi 3. Berarti N-1 kali 5 sama dengan 195. Nah, ini 5-nya yang pindah sekarang ke kanan. Berarti N-1 sama dengan 195 bagi 5. Kemudian N-1 sama dengan 195 bagi 5 itu 39. N-nya itu adalah min 1-nya ini pindah ke kanan. Berarti 39 tambah 1. Berarti N-nya adalah 40. Nah, itu adalah jawaban untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 3, diketahui barisan aritmatika 2, 7, 12, 17, 222. Oke.
Berarti ini adalah A-nya ya, ini A-nya, kemudian ini adalah UN-nya. Karena suku terakhirnya. Nah, kita lihat 27, 12, 17. Berarti di situ dia 2 ke 7, 5, 7 ke 12 juga tambah 5, ini juga ditambah 5. Nah, berarti di sini kita dapat B-nya itu adalah 5 ya, berarti B-nya 5. Nah, tanya adalah suku tengah. Oke, yang A itu suku tengah itu rumusnya adalah 1/2 A ditambah dengan UN. Berarti langsung aja ya. 1/2 A-nya itu adalah 2 ditambah UN-nya adalah 222. Berarti di sini 1/2 224. Berarti 224 bagi 2, 1, 1, 2. Ini adalah nilai suku ke tengahnya, 112. Kemudian letak suku tengahnya, yang B carinya letaknya. Nah, untuk yang B ini berarti mencari T-nya. Rumus T-nya itu adalah N plus 1 bagi 2. Ini rumus untuk mencari T-nya. Nah, di sini kita belum mendapatkan nilai N-nya, berarti kita cari dulu N-nya itu dari UN ini ya. Nah, ini bisa saya tuliskan di sebelah sini ya. Berarti UN sama dengan 222. UN itu kan rumusnya A ditambah N-1 kali B sama dengan 222. A-nya itu adalah 2 ditambah N-1, B-nya itu tadi kita dapat adalah 5. 222. Ini pindah 2-nya ya ke kanan. Berarti N-1 kali 5 sama dengan 222 itu dikurangi 2. Berarti N-1 kali 5, 220. 5-nya pindah. Kemudian N-1 sama dengan 220 dibagi 5. N-1 sama dengan 220 bagi 5 itu 44, berarti N-nya itu 44 tambah 1 ya, gara-gara min 1-nya pindah. Berarti N-nya adalah 45. Oke, bisa kita langsung masukkan ke sini. Berarti T sama dengan 45 tambah 1 bagi 2. Berarti T-nya 46 bagi 2. T-nya itu adalah 23. Jadi letak sukunya itu adalah yang ke-23. Soal nomor 4, diketahui suku ke-5 dan suku ke-9 deret aritmatika masing-masing 19 dan 35. Suku ke-11 adalah berapa? Oke. Diketahui adalah suku ke-5, berarti U5 ya. Berarti U5 sama dengan 19. Nah, U5 itu kan adalah A ditambah N-1 kali B, berarti A ditambah N-1 berarti 5 dikurangi 1, 4 kali B berarti 4B sama dengan 19. Kemudian suku ke 9 berarti U9 sama dengan 35. Berarti di sini A ditambah 9 kurang 1, 8B sama dengan 35. Kemudian ini bisa kita gunakan dengan proses eliminasi. Kita dapat A tambah 4B sama dengan 19. Kemudian A ditambah 8B sama dengan 35. Di sini kita bisa langsung mendapatkan B-nya. Berarti ini kita kurang ya untuk menghilangkan A-nya. Ini kita kurang, ini coret-coret. 4 dikurangi 8 itu berarti min 4B. Kemudian 19 dikurangi 35 itu minus 16. Berarti kita dapat B-nya itu minus 16 per minus 4. Berarti B-nya adalah 4 ya. B-nya adalah 4. Kemudian kita bisa mendapatkan nilai A-nya. Salah satu kita bisa ambil dari persamaan A plus 4B sama dengan 19 atau A ditambah 8B sama dengan 35. Misalkan saya mau menggunakan A ditambah 4B sama dengan 19. Berarti kita substitusikan ya.
A ditambah B-nya itu kan 4, berarti 4 kali 4 sama dengan 19. A ditambah 16 sama dengan 19. 16-nya pindah, berarti A sama dengan 19 dikurangi 16. Berarti A-nya itu adalah 3. A-nya 3, B-nya 4. Yang ditanya adalah U11. Oke, berarti U11 sama dengan A ditambah N-1 kali B. Berarti A-nya itu adalah 3 ditambah 11 min 1 kali B-nya 4. Berarti di sini 3 ditambah 10 kali 4, berarti 3 ditambah 40 sama dengan 43. Nah, ini jawaban untuk nomor 4. Tapi di sini ada juga cara cepatnya atau cara praktisnya ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan juga atau memberitahu cara cepat untuk mengerjakan soal serupa dengan nomor 4 ini. Di sini diketahui suku kelima dan suku kesembilan ya. Nah, dari situ kita bisa nih mendapatkan nilai bedanya. Bedanya itu adalah suku paling belakang diketahui kan U9 ya. Kemudian suku yang pertama itu yang paling diketahui adalah suku ke-5 dikurangi sama indeksnya. 9 dikurangi 5. Berarti di sini 35 dikurangi 19 per 4. 35 dikurangi 19 itu adalah 16 dibagi 4 sama dengan 4. Kemudian yang ditanyakan itu adalah U11-nya. Yang ditanyakan adalah U11. Nah, U11 ini bisa kita cari dengan U11 ini bisa kita dapatkan dari, kita perhatikan ya, yang paling belakang itu kan suku ke-9 nih. Suku ke-9 ini bisa kita gunakan untuk mencari suku ke-11 dengan cara U9 ditambah, kita lihat 9 ke 11 itu berarti kurang berapa angka? Kurang 2 angka ya. Berarti U11 ini bisa kita gunakan dengan cara U9 ditambah 2 kali B. Kalau kita lihat kan 9 tambah 2 itu adalah 11 ya. U9-nya 35 ditambah 2 kali B-nya tadi kita dapat 4. Berarti di sini 35 ditambah 8. Berarti jawabannya adalah 43. Sama. Nah, ini adalah jawaban untuk soal nomor 4 dengan cara yang paling praktis. Diketahui barisan nomor 5, diketahui barisan 3, 4, 7, 12, 19. Tentukanlah nilai suku kedua 3. Oke. Sekarang kita lihat di sini ada 3, kemudian 4, 7, 12, 19. Kalau kita lihat 3 ke 4 itu kan dia 1 ya. 4 ke 7 beda 3, 7 ke 12 berarti beda 5, 12 ke 19 beda 7. Nah, ini kita lihat, ini kan masih belum sama nih 1357. Berarti kita lihat lagi, dia jaraknya itu 2, di sini juga 2, di sini 2. Nah, ini adalah deret aritmatika bertingkat. Deret aritmatika bertingkat itu sendiri rumusnya adalah UN sama dengan, kan aritmatika biasa A ditambah N-1 kali B. Karena dia ada tingkatan lagi yaitu yang bawahnya itu, berarti ini ditambah lagi N-1 kali N-2 kali C per 2. Nah, di sini ada A, B, C. Mana sih A, mana B, mana C? Nah, A itu adalah yang depannya ini. 3 berarti. B-nya itu adalah yang depannya yang kedua. Berarti C-nya itu adalah yang paling depan ke 3. Sekarang tinggal kita masukin UN. UN sama dengan A-nya itu tadi kita dapat 3 ditambah N-nya itu berarti suku ke N ya, berarti suku kedua 3. Itu berarti 23 dikurangi 1 kali B-nya adalah 1 ditambah dengan 23 dikurangi 1, 23 kurangi 2 kali C-nya itu adalah 2. 2 per 2. Oke. Berarti di sini 3 ditambah dengan 23 kurangi 1 itu 22 ya, kali 1 juga 22, ditambah 23 kurangi 1 22 dikali 23 kurangi 2 21. Ini coret-coret ya, 1 1.
Berarti di sini tinggal 3 ditambah 22 ditambah 22 dikalikan dengan 21, yaitu 462. Berarti 3 ditambah 22 ditambah 462, yaitu 487. Ini jawaban untuk soal nomor 5. Soal nomor 6, jumlah bilangan kelipatan 3 antara 200 dan 400 itu berapa? Berarti ini kita cari SN-nya ya. SN-nya berapa? Nah, di sini kelipatan 3 antara 200 dan 400. Jadi batasnya itu adalah di 200, kemudian di 400. Langkah pertama itu kita cari dulu nih angka setelah 200 yang bisa dibagi 3 karena kelipatan 3, dan angka sebelum 400 yang bisa dibagi 3. Di sini ada 201, dia bisa langsung dibagi 3 ya. Kemudian di sini ada 399, ini bisa dibagi 3. Berarti 201 ini adalah A, kemudian 399 ini adalah UN. Nah, langkah pertama kita cari dulu N-nya. Ya kan, kita nggak tahu nih kelipat barisannya itu banyaknya ada berapa. Jadi kita cari N-nya dari si UN ini. Berarti di sini kita UN sama dengan 399. Nah, di sini kan A-nya udah ada 1 ya, terus bedanya berapa? Bedanya itu adalah 3 karena dia kelipatan 3. Itu adalah B-nya. Ini A ditambah N-1 kali B sama dengan 399. A-nya itu tadi 201 ditambah N-1 kali B-nya 3 sama dengan 399. Kemudian 201-nya itu pindah dia ke kanan. Ya kan? Jadi di sini N-1 kali 3 sama dengan 399 dikurangi 201. Berarti N-1 kali 3, 98, kemudian 91 ya, 198. 3-nya pindah, berarti N-1, 198 dibagi 3. Berarti di sini N-1 sama dengan 198 bagi 3 itu 66 ya. Kemudian N-nya itu berarti satunya pindah, 66 tambah 1 berarti 67. Kita sudah dapat N-nya 67. Berarti ini adalah suku ke-67. Nah, kita tinggal mencari SN-nya. Nah, SN ini bisa kita gunakan pakai rumus yang kedua itu. N per 2 A ditambah UN. Karena kita sudah tahu A-nya, sudah tahu UN-nya juga. Tapi karena di sini N-nya 67, berarti nanti ini 67 per 2 A ditambah U67. 67 per 2, A-nya itu adalah 201, U67-nya itu 399. Berarti 67 per 2, 201 ditambah dengan 399, 600. Berarti di sini 600, ini 67 ya, dicoret-coret, ini berarti 300. Oke, berarti kita hitung 300 dikali 67, 20.100. Nah, ini untuk jawaban soal nomor 6. Oke, sekian pembahasan materi tentang barisan dan deret aritmatika dan beberapa soal mengenai barisan dan deret aritmatika. Semoga bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Jangan lupa untuk terus berlatih dan belajar matematika. Sampai jumpa.